Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tentu atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Utamanya pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita bermajlis di Masjid Al-Muhibbah ini untuk bersama-sama berzikir pada Allah, mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di antara waktu yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyak zikir kepada Allah, yaitu di pagi hari. Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 25, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila." Dan berzikirlah menyebut asma Rabbmu bukratan wa asila, pada waktu pagi hari dan pada waktu petang hari. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini pagi ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk berzikir kepadanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka macam keutamaan dan kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, "Wa laqad karamna bani Adama wa hamalnakum fil barri wal bahr wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah muliakan Bani Adam dan kami bawa mereka di lautan dan di daratan, serta kami berikan rizki yang baik-baik kepada mereka, dan kami berikan keutamaan kepada Bani Adam itu di atas makhluk-makhluk yang lain dengan banyak keutamaan. Kalau kita mau melihat di sekitar kita bagaimana makhluk-makhluk yang lain, betapa Allah tundukkan untuk yang namanya manusia ini. Alam mulai dari matahari yang terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, daratan, lautan, bumi dengan segala macam tumbuhan dan tanamannya, bahkan hewan-hewan, angin, air, dan yang lainnya, semua itu ditundukkan untuk kemaslahatan manusia ini. Kita bisa membedakan dengan hewan misalnya.
ya, dengan binatang. Mungkin ada yang mau membandingkan ya, dengan binatang yang ada di sekitar kita, misalnya sini dekat ya kebun binatang itu. Ya, mungkin kita bisa mengatakan seganteng-gantengnya kambing itu, kalau jejer sama bapak-bapak ganteng pun tiba. Ya, pasti tetap ganteng yang namanya manusia kan begitu. Ya, secantik-cantiknya kucing juga, kalau jejer ibu-ibu juga tetap akan cantik ibu-ibu kan begitu. Jadi manusia diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa yang namanya manusia itu kemudian punya kewajiban. Karena telah diberikan aneka macam nikmat, telah diberikan aneka macam keutamaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain, maka manusia memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tujuan Allah menciptakan manusia. Saya yakin sudah hafal semua ayatnya, surat Adz-Dzariyat ayat 65. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang namanya manusia, bahwa dalam hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dalam kehidupannya mengaplikasikan ibadah tersebut, baginya disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa 124. Wa may ya'mal minas solihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira. Barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal kebaikan, beribadah, wa huwa mu'min, dan dia beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam jannah dan tidak akan didolimi sedikit pun. Sebaliknya jamaah sekalian, kalau manusia ini diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan keutamaan oleh Allah, namun dalam hidupnya kemudian kufur kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut digolongkan sebagai manusia yang paling buruk dan diancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sudah jelas bahwa tujuan kehidupan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan barang siapa yang beribadah baginya surga, dan barang siapa yang kufur maka diancam dengan neraka. Namun jamaah sekalian, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memperhatikan ibadah kita kepada Allah baik dari sisi kuantitasnya maupun kualitasnya. Jadi ibadah itu kita perhatikan bukan sekedar kuantitasnya, namun kita juga perlu untuk memperhatikan bagaimana kualitas dari ibadah kita. Perlu untuk kita jaga dengan baik. Sebab ternyata di akhirat nanti
Tidak semua orang yang beribadah itu kemudian ke surga otomatis. Ternyata jemaah sekalian, di akhirat nanti akan ada orang-orang yang ketika di dunia banyak beribadah, berlelah-lelah dalam ibadah, namun endingnya toh juga tetap ke neraka. Wal iyadu billah. Allah ingatkan dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 4. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Apakah belum sampai kepada kalian kabar, berita tentang hari kiamat? Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang terhina, tertunduk lesu. Amilatun nasibah. Padahal ketika di dunia dulu mereka ini banyak sekali ibadahnya, banyak sekali amal kebaikannya. Tasla naran hamiyah. Tetapi mereka dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang banyak ibadahnya ini kok tetap dimasukkan ke dalam neraka? Jawabannya jemaah sekalian, karena amal ibadahnya tersebut yang banyak tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena niatnya yang salah, atau boleh jadi karena caranya yang keliru sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dia sendiri yang kemudian merusak dan menghilangkan pahalanya sendiri. Maka jemaah sekalian, penting bagi kita untuk memahami bagaimana caranya agar ibadah yang kita lakukan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk memahami bagaimana caranya agar amal ibadah kita mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa agar ibadah kita nanti ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 5 tahapan yang perlu untuk kita perhatikan dengan baik. Berapa ibu-ibu? 5 tahapan yang perlu untuk kita perhatikan dalam masalah ibadah ini. Yang pertama adalah tahapan al-ilmu. Tahapan al-ilmu, yaitu kita harus benar-benar mengetahui jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalilnya. Ya. Kita harus mengetahui jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada kita dengan dalilnya. Ya. Sebab dalam kaidah usul disebutkan al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram, kecuali yang ada perintahnya. Kecuali yang ada perintahnya. Maka ini kaidah Bapak Ibu sekalian, ibadah apapun tidak boleh kita kerjakan kecuali ada landasannya. Ini sikap yang benar dalam beribadah. Jadi dalam beribadah kita cari dulu dalil yang melandasi ibadah itu, baru kemudian kita beramal. Bukan dibalik. Kan terkadang ada orang yang penting beramal dulu, kemudian nyari dalil. Ini kebalik. Ya, seharusnya mengetahui dalilnya jelas, baru kemudian beramal di atas dalil itu. Contoh misalnya kita melaksanakan sholat. Kenapa kita sholat? Karena Allah perintahkan.
Wa aqimus salah, dirikan salat. Kenapa kita puasa? Karena Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita berhaji, kita umrah, kenapa? Karena semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, kemudian jemaah sekalian, termasuk dalam bab ilmu ini, setelah kita mengetahui jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita mengetahui kaifiyah dari ibadah itu, mengetahui tata cara dari ibadah tersebut. Ya. Jadi tidak cukup kita ini mengetahui bahwa sholat yang wajib itu 5 kali sehari semalam. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Tidak cukup sampai di situ. Kita dikatakan berilmu sampai pada tahap kita tahu tata cara sholat, kita tahu syarat-syarat sholat, kita tahu rukun-rukun sholat, kita tahu wudu yang merupakan bagian dari syarat sholat, tahu yang membatalkan wudu, itu baru namanya berilmu. Tidak cukup kita mengetahui bahwasanya pada bulan Ramadan kaum muslimin yang sudah balik, berakal, mukim, sehat, wajib untuk berpuasa. Tapi jamaah sekalian, dikatakan kita berilmu kalau kemudian kita sampai pada tahapan faham hukum-hukum puasa. Kita paham rukun-rukun puasa, syarat puasa, yang membatalkan puasa, itu baru dikatakan berilmu. Agar jangan sampai ada di antara kita yang berpuasa kemudian sudah batal karena tidak tahu ternyata sudah batal. Ini tahapan ilmu, ya, tahapan ilmu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Laisa al-ilmu laisa al-alimul ladzi ya'riful khaira minasyarr." Bukanlah orang yang berilmu itu yang mengetahui kebaikan dari keburukan. Innamal alim alladzi ya'rifu al-khaira fayattabi'uhu wa ya'rifu syarra fayajtanibuhu. Ya. Orang yang berilmu itu bukan cuma sekedar orang yang mengetahui kebaikan dari keburukan. Ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Bukan cuma itu. Tetapi dikatakan sebagai seorang alim, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, adalah orang yang kemudian mengetahui kebaikan itu kebaikan, lalu dia amalkan. Dan orang yang mengetahui keburukan itu keburukan, lalu dia tinggalkan, dia jauhi. Itu baru dinamakan orang yang berilmu. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua setelah berilmu atau al-ilmu adalah al-azmu. Al-azmu artinya tekad yang kuat. Tekad yang kuat untuk melakukan atau mengamalkan ibadah. Seorang mukmin hendaknya selalu menumbuhkan dalam hatinya tekad, semangat yang kuat untuk melakukan setiap amal kebaikan yang mampu dia kerjakan. Kalau enggak ada azam, kalau enggak ada tekad, kalau enggak ada niat yang kuat, maka tidak akan maksimal ibadah itu dia kerjakan. Ya. Banyak di antara kita yang sudah mengilmui aneka macam ibadah, namun ternyata jemaah sekalian, tidak semua yang kita ilmui itu mampu kita amalkan. Ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi
Au kama qala anhu, maknanya sesungguhnya yang sudah kita tahu dari ilmu, dari ibadah itu banyak. Ya. Yang sudah kita tahu dari ibadah itu banyak. Namun faktanya jamaah sekalian, dari sekian banyak yang kita tahu itu hanya sedikit yang mampu kita amalkan. Dan dari sedikit yang kita amalkan itu akan lebih sedikit lagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi. Yang kita tahu dari aneka macam ibadah itu sudah banyak sebenarnya. Namun ternyata yang mampu kita amalkan sedikit. Dan dari sedikit yang kita amalkan tadi akan lebih sedikit lagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau koreksi diri kita masing-masing, evaluasi, introspeksi, banyak ibadah yang sudah kita tahu. Kita sudah tahu keutamaan sholat tahajud misalnya. Kita sudah tahu keutamaan sholat duha. Sudah tahu keutamaan sholat rawatib, sunnah rawatib. Sudah tahu membaca Al-Quran dan keutamaannya. Namun mari kita evaluasi diri kita. Ternyata tidak semua yang kita tahu itu kemudian mampu kita amalkan jamaah sekalian. Okay. Lalu kemudian dari sedikit yang kita amalkan tadi akan lebih sedikit lagi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita beramal tercampuri ya dengan niatan-niatan yang bisa merusak pahala kita. Kadang juga dalam hal muamalah banyak yang sudah kita tahu, namun kemudian sedikit yang kita amalkan. Contoh misalnya sejak kita kecil masuk TK, masuk SD, masuk TPA, itu kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita bahwa yang namanya makan dan minum itu dengan menggunakan tangan kanan. Hadisnya jelas. Nabi bersabda, "Kul biyaminik washrab biyaminik." Makan dan minumlah dengan tangan kanan. Sudah tahu. Tapi jamaah sekalian, ternyata banyak di antara kaum muslimin yang sudah tua mangani tetap dengan tangan kiri. Apakah dia nggak tahu? Tahu. Kenapa tidak mau mengamalkan? Karena kurangnya azam tadi. Karena lemahnya tekad yang ada dalam hatinya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kaum muslimin yang sudah paham yang namanya riba itu haram. Namun kemudian berapa banyak di antara mereka yang juga masih terjatuh dalam riba, ya, dalam riba wal iyadzubillah. Nah, maka jemaah sekalian, sekali lagi perlu untuk kita tumbuhkan dalam hati kita azam, tekad yang kuat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang hendaknya selalu kita yakini dalam hati kita, bahwa setiap yang Allah perintahkan, setiap yang Nabi kita perintahkan, pasti kebaikan di belakangnya. Setiap yang Allah perintahkan, setiap yang Nabi perintahkan, pasti ada kebaikan di belakangnya. Dan kalau kita amalkan, ada pahala. Dan tinggi rendahnya surga ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala yang kita kumpulkan. Sebaliknya, setiap yang Allah larang, setiap yang Nabi larang, pasti ada keburukan di belakangnya. Baik keburukan itu langsung kita ketahui atau kadang-kadang gak langsung kita ketahui. Tapi kita harus yakin bahwa kalau Nabi larang pasti buruk. Ya. Kalau Allah larang pasti buruk. Dan kemudian kalau kita nekat melanggarnya, tentu akan mendatangkan dosa. Dan semakin banyak dosa dikumpulkan, tentu akan semakin dalam juga lubang neraka yang akan disiapkan. Paham ya? Nah, maka perlu untuk selalu kita tumbuhkan semangat dalam hati kita. Terlepas dari aneka macam cobaan,
aneka macam kesulitan ketika kita mengamalkan sunnah. Ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang jamaah sekalian, ketika kita mau mengamalkan sunnah itu ada saja cobaannya. Ada saja godaannya. Ya. Kadang kita baru mau rajin ke masjid. Kita rajin ke masjid, rajin salat berjamaah, rajin baca Quran. Ada yang komentar, "Kamu ini sok suci." Kadang-kadang kan orang bilang begitu. Baru ada yang mulai nutup aurat dengan sempurna. Ibu-ibu pakai tutup jilbab dengan sempurna. Ada orang komentar, "Kamu ini sok Islami," misalnya. Ya, ada seperti itu. Maka jemaah sekalian, kalimat-kalimat seperti itu tidak harus menjadikan kita lemah semangat dalam mengamalkan sunnah. Ya, cukup kita katakan kepada mereka, kalau kita mengamalkan sunnah dikatakan sok Islami, berarti Anda yang tidak mau mengamalkan sunnah sok kafir. Kalau saya sok suci, Anda sok najis. Nah, pilih pundi? Pilih. Saya ada pengalaman pribadi. Dulu ketika saya saya punya jenggot itu sedikit, belum sepanjang ini, masih pendek. Ya, waktu itu saya membaca ada hadis bahwa memelihara jenggot itu adalah sunnah Nabi. Ya, Nabi bersabda, "Qashshush syawariba wa auful liha." Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Waktu itu saya di kampung, ada yang komentar ke saya, "Kamu itu kayak kambing." Saya dibilang kayak kambing. Tapi saya gak makan hati. Ya udah, saya duduk, saya bilang, yang ngomong itu perempuan. Saya bilang, "Mbak, iya, kambing berjenggot, Mbak. Tapi anjing tidak berjenggot." Terus diam orang itu. Terus diam. Jadi bukan, kalau Anda belum mau untuk mengamalkan, minimal jangan mencela. Minimal jangan mencela. Kita kan mengamalkan sunnah juga tidak menyakiti orang lain. Kita mengamalkan sunnah karena kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan yang ketiga, jamaah sekalian, yang perlu untuk kita perhatikan agar ibadah kita sampai mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tahapan yang dikenal dengan tahapan al-amal. Pertama tadi al-ilmu, kedua al-azmu, yang ketiga adalah tahapan al-amalu atau al-amal. Tahapan ketika kita mengamalkan ibadah, ketika kita melakukan ibadah apa saja, ya, ibadah secara ringkas bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis, ibadah khusus dan ibadah umum. Ya, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ya, ibadah khusus itu adalah ibadah yang tata caranya, waktunya, jenisnya, jumlahnya telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diatur oleh syariat, itu ibadah khusus. Kalau ibadah umum adalah jenis ibadah yang tata caranya, jumlahnya, waktunya tidak ditentukan secara spesifik oleh syariat, tetapi dia adalah bagian dari sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Saya ambil contoh misalnya, kalau ibadah khusus itu ya seperti sholat, puasa, haji, umroh, zakat, itu ibadah khusus. Kurban itu ibadah khusus. Kenapa? Karena semua ada aturannya, ada tata caranya. Kalau ibadah umum contohnya apa? Ibadah umum contohnya seperti sedekah. Sedekah bebas, nggak ada aturannya. Ya, mau 1.000, 5.000, 10.000, terserah. Ya. Beda dengan zakat. Kalau zakat ada aturannya, ada nisabnya, ada haulnya, ada ketentuannya, 2,5%, 5%, 10%. Tapi kalau sedekah nggak ada. Ya. Atau contoh ibadah umum lainnya seperti misalnya kita membantu orang menyeberangkan jalan, membantu ngangkat barang, menghilangkan duri di jalanan. Itu semuanya adalah bagian dari ibadah. Tapi ketentuannya
Enggak ditentukan oleh syariat, bebas, ya. Mau membantu orang ngangkat barang dengan tangan silahkan, mau dipikul silahkan, dicangking silahkan, bebas, enggak ada aturannya. Paham ya bedanya? Nah, ketika kita melakukan ibadah jamaah sekalian, jika ibadah itu adalah ibadah khusus, maka ada dua syaratnya. Yang pertama, syaratnya ketika kita lakukan harus dibarengi dengan ikhlasun niyah. Niat kita harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dicampuri dengan niatan untuk mendapatkan selain dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Niat kita harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ibu-ibu, ikhlas itu apa? Hah? Tidak mengharapkan selain Allah. Ikhlas itu, Bapak Ibu sekalian, secara bahasa ikhlas itu berasal dari kata khalasa, artinya murni. Ikhlas itu artinya murni, tidak ada campuran. Kita bisa mengambil ibrah dalam surat An-Nahl ayat 66. Itu ada perumpamaan yang sangat indah tentang ikhlas. Surat An-Nahl ayat 66. Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisa sa'igan lisyaribin." Ada kata khalisa di situ. Ikhlas. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sungguh untuk kalian dalam binatang ternak itu ada pelajaran. Kalau dikatakan binatang ternak dalam Al-Quran, dalam hadis, yang dimaksud adalah onta, sapi, domba, dan kambing. Ya, itu al-an'am. Apa pelajarannya? Apa ibrahnya? Allah menyebutkan, nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisa. Kami berikan minum untuk kalian wahai manusia dari sesuatu yang keluar dari perut binatang ternak tadi. Dari mana asalnya? Min baini farthi wa damin, dari sela-sela saluran darah dan saluran kotoran. Labanan khalisa, berupa susu yang murni. Jadi susu yang murni itu keluar dari sela-sela saluran darah dan sela-sela saluran kotoran. Apa pelajarannya? Jamaah sekalian, Allah ingin memberikan gambaran pada kita. Kalau kita minum susu itu murni, sa'igan lisyaribin, mudah diminum. Tapi kalau seandainya susu sapi tadi dicampur nyuwun sewu dengan kencingnya sapi, kersa muncul? Mau minum? Atau susu sapi tadi dicampur dengan teletonge, kersa muncul? Mau minum bapak-bapak? Kita aja nggak mau Pak, kita nggak mau Bu. Maka hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mau kalau ada ibadah dicampuri dengan niat yang selainnya. Niku labanan khaliso itu dari kata tadi itu. Ikhlas itu ngoten niku gambaran. Jadi Allah nggak mau kalau ada ibadah kok dicampuri dengan tendensi-tendensi yang lain. Maka dalam ibadah khusus syarat yang pertama harus ada, yaitu niat kita ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua syaratnya adalah al-mutaba'ah, mengikuti tata cara yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah khusus kita enggak diperbolehkan untuk melakukan inovasi ibadah. Ya, karena sudah ditentukan oleh Nabi. Salat misalnya, kalau salat subuh ya 2 rakaat. Enggak boleh kita beralibi atau berdalih, Ustadz, subuh kan pagi hari, sehat, bangun tidur, fresh. Saya pengen salat subuh itu 4 rakaat, ikhlas. Boleh betul? Ikhlas dong. Meskipun ikhlas nggak boleh.
Nggak boleh. Kenapa? Karena diatur ketentuannya dalam syariat kita. Nabi kita mengatakan, man amila amalan laisa li amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Paham ya? Nah, untuk ibadah khusus 2 syaratnya harus dipenuhi. Niatnya ikhlas karena Allah, caranya benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinamakan dengan amal saleh. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ya, innal amala la yakunu salihan hatta yakuna khalisan wa shawabah. Sesuatu amal itu tidak dikatakan sebagai amal soleh sampai dia dilakukan dengan cara yang ikhlas dan benar. Al-khalisu ayyakuna lillah was-shawabu ayyakuna ala sunnah. Ikhlas itu jika dikerjakan karena Allah, dan benar ketika melakukannya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ibadah itu masuk dalam kategori ibadah umum, syaratnya cuma 1. Sing penting niate ikhlas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang keempat. Pertama tadi apa? Ilmu. Kedua, azmu. Ketiga, al-amal. Yang keempat adalah tahapan yang dinamakan dengan al-qabul. Al-qabulu, tahapan penerimaan ibadah. Ya, tahapan penerimaan ibadah. Setelah kita melakukan ibadah jamaah sekalian, maka tetap ada yang juga harus kita perhatikan. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunu liqabulil amal asyaddu hamman minkum bil amal. Jadilah kamu orang yang memperhatikan diterimanya amal itu lebih engkau perhatikan melebihi amal itu sendiri. Jadi para salaf itu mereka memperhatikan, perhatian mereka terhadap kepiye carane agar ibadah itu diterima itu lebih penting, lebih urgen daripada amal itu sendiri. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan, alam tasma'ullaha yaqul, apakah kalian belum pernah mendengar Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Ya. Maka jemaah sekalian, ketika kita sudah beramal, maka jangan pernah lupa untuk mengiringinya dengan doa. Ya. Dengan doa itulah kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah kita, sekecil apapun. Jangan pernah ada sombong, jangan pernah ada ujub, jangan pernah ada perasaan takabur, bangga dengan amal kita, namun kita merendahkan diri kita, berdoa meminta kepada Allah agar Allah berkenan menerima ibadah kita itu. Allah mencontohkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam dalam surat Al-Baqarah 127. Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim telah selesai membangun Ka'bah bersama Ismail. Setelah selesai dari membuat Ka'bah itu, bagian dari ibadah kepada Allah, apa yang Nabi Ibrahim katakan? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita ini beribadah, maka hadirkan rasa khawatir dan harap, kemudian berdoa kepada Allah
agar Allah menerima ibadah kita. Nah, Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, beliau berkata, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman itu jama'a ihsanan wa syafaqatan, wa innal munafiqa jama'a isaatan wa amna. Ya. Orang yang beriman itu menggabungkan antara kebaikan dan rasa khawatir, rasa takut. Ya, rasa khawatir terhadap amal itu diantara ciri orang beriman, Pak. Orang beriman itu setelah beramal khawatir, jangan-jangan gak diterima oleh Allah, jangan-jangan tidak sempurna, jangan-jangan masih kurang. Khawatir, ya, itu ciri orang beriman. Khawatir dengan aneka macam kebaikannya, khawatir. Ya. Beda dengan orang munafik. Beliau mengatakan wa innal munafiqa jama'a isaatan wa amna. Kalau orang munafik itu mengumpulkan perbuatan buruk dengan rasa aman, berbuat salah, berbuat dosa, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ciri munafik. Ya. Berbuat salah, berbuat dosa malah bangga. Ya. Bangga dengan dosa-dosa, bangga dengan kesalahan-kesalahan. Itu ciri munafik kata beliau. Kalau orang beriman berbuat baik saja masih merasa kurang, masih merasa khawatir, masih merasa sedikit kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahapan al-qabul yang keempat. Kemudian jemaah sekalian, tahapan yang kelima agar ibadah kita ini mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahapan yang dinamakan dengan as-salamatu warujhan. Selamat dan utuh. Maksudnya adalah setelah kita beribadah, kemudian kita berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tugas kita berikutnya adalah menjaga bagaimana agar pahala dari ibadah itu tetap utuh, tidak berkurang. Sebab jamaah sekalian, amal ibadah pahalanya itu berpotensi berkurang atau bahkan hilang. Ya. Pahala ibadah yang kita kumpulkan setiap hari itu berpotensi bisa berkurang, bahkan bisa hilang, naudzubillah. Karena apa? Karena melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Aneka macam maksiat itu bisa mengurangi pahala atau bahkan menggugurkan, menghapus pahala. Di antara amalan yang dapat menghapus dosa, menghapus pahala, menghilangkan pahala, di antaranya adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik, mensekutukan Allah. Itu otomatis pahala-pahala yang dia kumpulkan sebelumnya hangus, hilang. Surat Az-Zumar ayat 65. Qala ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yakhbatanna 'amaluka. Sungguh telah kami wahyukan kepada orang sebelum kamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelum kamu. Kami wahyukan kepada engkau dan orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad. La in asyrakta la yakhbatanna 'amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka akan terhapuslah pahala-pahala dari amalmu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, maka jemaah sekalian, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik, dari perbuatan syirik, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena konsekuensinya berat, konsekuensinya besar. Syirik itu dapat menghapuskan semua pahala. Dan kalau seseorang itu meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah, syirik kepada Allah, tidak sempat bertobat kepada Allah, di samping pahalanya habis, dia terancam dosanya tidak diampuni oleh Allah. Surat An-Nisa 48 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Pertanyaannya, syirik niku nopo?
Syirik ini pun apa Bu? Hah? Contohnya pun? Itu soalan apa gini? Hah? Memang seperti itu? Biasanya enggak. Baik. Secara ringkas, nggih, Bapak Ibu sekalian, syirik itu ada beberapa makna ya, di antaranya pertama sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah untuk selain Allah, itu syirik. Nggih. Memalingkan ibadah untuk selain Allah, apapun itu. Karena ibadah itu kan haknya Allah. Tidak boleh kemudian dipalingkan kepada selain Allah. Makanya Luqman Al-Hakim mengingatkan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka ladzulmun adzim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, yaitu berbuat zalim pada Allah. Karena ibadah yang seharusnya untuk Allah dipalingkan, diniatkan kepada selain Allah. Ibadah dipalingkan kepada pohon, dipalingkan kepada jembatan, diberikan kepada laut dan semacamnya. Nah, meniatkan ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, ini syirik. Berikutnya yang lain dari makna syirik adalah beribadah kepada Allah dan kepada selainnya. Apa saja itu? Ya, menyembelih ibadah, sholat ibadah, berdoa juga ibadah. Ya, jadi berdoa kepada Allah, lalu juga berdoa juga kepada selain Allah, itu juga termasuk dalam perbuatan syirik, jamaah sekalian. Iya, maka hati-hati. Kali lagi kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya di antara amalan yang dapat mengurangi pahala, ya, atau menghilangkan pahala, ya. Amalan yang dapat menghilangkan pahala itu diantaranya adalah al-man wal adha. Surat Al-Baqarah 264. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan cara mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti orang yang menerima pemberian. Itu termasuk perkara yang dapat menghilangkan pahala. Sedekah tapi kemudian disebut-sebut terus, diungkit-ungkit terus, ya, sampai yang menerima merasa malu. Atau kemudian caranya sedekah tapi caranya dengan cara merendahkan yang menerima, sehingga yang menerima juga merasa terhina. Maka ini juga kemudian termasuk di antara amalan yang dapat menggugurkan pahala sedekah itu. Kemudian di antara amalan yang dapat menghilangkan pahala adalah berbuat riya. Berbuat riya, ingin dilihat oleh orang. Ya, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Kalau ingin didengar oleh orang itu namanya sum'ah. Ya. Nabi pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Yaqulullah yaumal qiyamah, Allah akan berkata pada hari kiamat, ya, idza jazan nas bil amal, ketika Allah memberikan pahala, ganjaran pahala atas amal-amal manusia, maka Allah akan berkata, ya, di mana orang-orang atau di mana dulu yang
kalian ibadahi diniatkan untuk mereka? Apakah pada hari ini memberikan pahala kepada kalian? Dan tidak ada jamaah sekalian. Di manakah yang dulu kalian beribadah, kalian berbuat riya? Ya. Kalian berbuat riya, ingin dipuji oleh orang-orang. Maka datangkan orang-orang itu mana sekarang hari ini? Ya. Apakah mereka memberikan pahala kepadamu atau tidak? Maka tidak ada jamaah sekalian. Ya, jadi riya dapat membatalkan pahala ibadah ketika dilakukan dengan riya tadi. Berikutnya, di antara amalan yang dapat mengurangi pahala. Kalau ini mengurangi, ya, kalau tadi menghilangkan, ini mengurangi. Di antaranya adalah memelihara anjing di rumah. Memelihara anjing itu dapat mengurangi pahala. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man amsaka kalban yankusu min amalihi kulla yaumin qirat." Barang siapa yang memelihara anjing, ya, memelihara anjing di rumahnya, maka dalam setiap hari orang itu pahalanya diambil 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Nah, kalau yang sudah pernah umroh, pernah haji ke Madinah, pasti pernah melihat gunung Uhud itu. Ya, gunung Uhud itu kurang lebih panjangnya 5 kilo, lebarnya 3 kilo, tingginya 300 meter. Sebesar itu gunung Uhud. Nah, orang yang memelihara anjing di rumahnya, maka pahala dari rumah itu akan diambil, dimakan oleh anjing itu, ya, sebesar 1 gunung Uhud, 1 qirat, wal iyadu billah. Kecuali yang dibolehkan adalah anjing pemburu dan anjing penjaga ternak. Tapi itu kan bukan di rumah tinggalnya, di luar. Nah, itu yang dibolehkan. Sebab jamaah sekalian, anjing kalau dipelihara di rumah, tentu itu berpotensi untuk menebarkan najis mughallathah di mana-mana. Ya. Di samping itu, dalam riwayat disebutkan malaikat rahmat gak mau turun. Ya. Malaikat rahmat gak mau turun ke rumah yang ada anjingnya. Kemudian di antara amalan yang dapat mengurangi pahala, yaitu berbuat dolim. Berbuat dolim pada orang lain. Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalana wala mata." Orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya dirham, orang tidak punya harta. Orang yang tadinya punya usaha, kemudian pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Itu bangkrut. Gimana? Nah, itu kalau dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, orang yang bangkrut adalah orang yang punya usaha, ternyata pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Itu bangkrut. Kemudian Nabi bersabda, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan pahala salat, datang dengan pahala puasa, datang dengan pahala zakat. Dan boleh jadi juga dengan pahala-pahala yang lain. Ada pahala haji, pahala ngaji, ada pahala sedekah, ada pahala wakaf, ada pahala berbuat memberi makan orang, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Tetapi kata Nabi kita, wa ya'ti qad satama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa syafaka dama hadha wa daraba hadha. Ada 5 hal yang Nabi sebutkan di situ. Tetapi di samping punya banyak pahala tadi, orang ini juga datang dengan aneka macam dosa. Apa dosanya? Dosa kezaliman. Dia pernah mencaci maki si A. Dia pernah menuduh si B. Menuduh untuk melakukan perbuatan yang tidak dilakukan. Perbuatan buruk, ya. Dan dia memakan hartanya si C. Mencuri, mengambil barangnya orang lain.
wa syafaka dama hadza, menumpahkan darahnya orang lain, wa daraba hadza, dan memukul si D. Ya. 5 contoh yang Nabi sebutkan berupa kezaliman. Maka orang ini akan diadili. Bagaimana keadilannya? Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dizalimi tadi didatangkan. Lalu kemudian orang yang punya pahala tadi disuruh membayar kezalimannya sesuai dengan kadarnya. Misalnya dia pernah mencaci maki si A, dicaci maki, nggak ada salahnya, nggak ada apa-apa, dicaci maki. Datang, ya Allah, dulu orang ini mencaci maki saya, maka ambil pahala sholatnya sesuai dengan kadar caci makiannya, diberikanlah kepada orang itu. Pergi, datang orang kedua, wih, dia dulu pernah memukul saya, orang saya nggak bersalah dipukul, ambil pahala sholatnya, kasihkan kepada orang yang memukul. Datang orang ketiga, dulu dia pernah mengambil harta saya, belum dikembalikan, ambil pahala puasanya, kasihkan ke orang itu. Terus sampai daftar pahalanya habis. Daftar pahalanya habis, saldonya habis, orang yang didolimi masih ada. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah dosa dari orang yang didolimi tadi diberikan kepada orang yang mendolimi tadi sesuai dengan kadar kedolimannya. Sehingga orang tadi yang awalnya banyak pahala, habis buat bayar kedolimannya, masih kurang, masih minus. Lalu dosa orang yang didolimi ditimpakan kepadanya sehingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, itu orang yang bangkrut yang sebenarnya itu. Ingat jamaah sekalian, di dunia ini ada yang namanya kisos. Ya, di dunia ini ada namanya kisos. Kita minta kisos di dunia ada, tapi di akhirat nggak ada. Di akhirat nanti adanya itu transfer pahala atau transfer dosa. Ya. Kalau bukan pahala you buat saya, ya dosa saya buat kamu yang mendolimi itu, begitu. Di akhirat seperti itu. Maka jemaah sekalian, jangan sampai kita yang berlelah-lelah mengumpulkan pahala siang malam, lalu kemudian pahala itu kita berikan kepada orang yang kita dolimi dengan cara gratis. Ya. Jangan sampai itu. Paham ya? Nah, ini jamaah sekalian beberapa tahapan yang hendaknya kita perhatikan agar pahala kita dari ibadah itu selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tahapan ilmu, yang kedua tahapan azmu, ketiga tahapan amal, keempat tahapan qabul, kelima tahapan as-salamah, ya, selamat dan utuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup kajian kita pada pagi hari ini ada sebuah kisah yang menarik. Saya tertarik dengan kisah ini dan itu selalu saja membuat faidah-faidah tersendiri. Yaitu kisah yang disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Tirmidzi bahwa nanti akan ada penghuni surga yang paling terakhir. Ya, akan ada penghuni surga yang paling terakhir. Ternyata bapak-bapak itu. Ternyata seorang laki-laki. Ya. Penghuni surga yang paling terakhir itu nanti seorang laki-laki. Setelah melewati sirat, ya, setelah melewati jembatan menuju ke di atasnya neraka itu, setelah lewat itu, kemudian begitu lolos dari neraka itu, laki-laki ini mengatakan, ya awalnya kan dia sempat terendus kena jilatan api neraka, tersungkur, jatuh, bangun lagi sampai lolos. Baru lolos dari neraka ini, kemudian dia menengok ke arah neraka dan mengatakan, alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu wahai neraka. Ya, dia sudah merasa sebagai orang yang paling bahagia, ya kan? Orang sudah selamat, paling beruntung. Udah lolos dari neraka ini. Tiba-tiba jemaah sekalian, dia melihat ada sebuah pohon yang rindang. Pohon yang rindang. Maka dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, bolehkah engkau dekatkan aku ke pohon itu agar aku bisa berteduh di bawahnya dan menikmati airnya yang jernih.
dan aku berjanji tidak akan minta apa-apa lagi. Maka Allah kabulkan. Didekatkanlah dia di pohon yang dia lihat tadi. Di situ pun dia mulai merasakan kesejukan, udaranya yang segar, airnya yang jernih. Tapi tiba-tiba jemaah sekalian, dia melihat ada pohon kedua yang lebih besar, lebih rindang dari pohon yang pertama itu. Dia pun berdoa lagi pada Allah, ya Allah, pohon itu lebih besar. Bolehkah engkau dekatkan aku ke pohon yang kedua itu? Dan aku berjanji gak akan minta apa-apa lagi, kata dia. Allah kabulkan lagi. Dia didekatkan ke pohon yang kedua yang lebih sejuk, lebih rindang, lebih jernih airnya. Ketika dia menikmati itu, dia melihat pohon yang ketiga aja mas sekalian. Pohonnya lebih besar lagi, lebih rindang lagi. Maka kembali dia berdoa lagi, ya Allah, bolehkah engkau dekatkan aku ke pohon yang itu ternyata lebih besar? Dan aku berjanji tidak akan minta apa-apa lagi. Selalu dia bilang seperti itu. Ya. Allah dekatkan lagi sampai di pohon yang ketiga. Dia pun mulai menikmati keindahan di pohon yang ketiga itu. Sayup-sayup dia mendengar ada suara orang yang tertawa riang gembira, ada orang yang bercengkerama. Ternyata jemaah sekalian, pohon yang ketiga itu sudah berdampingan dengan surga. Ya, berdampingan dengan surga. Maka hamba ini berdoa lagi pada Allah. Dia berkata, ya Allah, ini benar-benar terakhir. Kan tadi selalu minta ini yang terakhir, gak minta lagi. Dia bilang, ya Allah, ini benar-benar terakhir ya Allah. Bolehkah engkau masukkan aku ke dalam surga? Ya, dalam hadis ini Allah tertawa, dan Nabi ketika menceritakan ini juga tertawa. Sahabat yang meriwayatkan juga tertawa, ya, karena hamba ini. Maka akhirnya singkat cerita, hamba tadi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk pintu surga, jamaah sekalian, hamba ini disambut oleh dua orang bidadari. Ya, disambut oleh dua bidadari dengan penyambutan yang boleh jadi tidak pernah diucapkan oleh ibu-ibu kepada suaminya. Apa perkataan bidadari tadi? Dua bidadari tadi mengatakan, begitu masuk surga ini, dia bilang, Alhamdulillahilladzi ja'alana laka wa ja'alaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan engkau untuk kami dan menciptakan kami buat engkau. Subhanallah. Itu sambutan dari dua bidadari tadi kepada sang hamba tadi. Lalu Allah berkata kepada hamba tadi, wahai hambaku, salma syi'ta, mintalah apa yang kamu mau. Kata hamba tadi, ya Allah, apakah engkau berolok-olok? Tidak, mintalah apa yang kamu mau. Lalu sang hamba tadi pun kemudian mulai menyebutkan apa yang dia inginkan. Saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, sampai nggak bisa bilang apa lagi yang diminta. Sudah penuh. Ya, maka Allah berfirman, bagimu yang kamu minta dan 10 kali lipat. Lalu hamba tadi mengatakan, memang tidak ada orang yang lebih beruntung daripada saya. Padahal dia paling terakhir. Padahal dia paling terakhir. Dia mengatakan tidak ada yang lebih beruntung daripada saya. Subhanallah. Ya, ini subhanallah, surga jemaah sekalian. Ya, keindahannya yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar al qalbi basar. Ya, kenikmatannya itu tidak pernah dilihat oleh mata seorang pun, tidak pernah didengar oleh telinga seorang pun, dan tidak pernah terbetik ya oleh angan seorang pun. Ya, kita aja mungkin tidak pernah bermimpi ya. Tidak pernah kita bermimpi surga itu kayak apa. Tapi ada cerita yang menarik jamaah sekalian. Ini ya kisahnya agak lucu tapi ya gini ceritanya. Ini di Madinah. Dulu senior kami, saya ceritakan tuh senior kami waktu di Madinah. Kampus Madinah itu dulu. Ini menurut senior kami yang cerita ya. Jadi pernah ada seorang dari mahasiswa itu tidur di asrama. Kalau asrama kampus dulu itu di Al-Madinah, di Madinah itu tingkat. Ada yang tingkat 5, ada yang tingkat 4, ada yang tingkat 3. Kalau asrama lama itu bagian belakang kamar itu ada balkonnya. Itu bisa buat masak, bisa buat baring duduk-duduk ya, melihat udara lepas gitu. Ini mahasiswa ini dia tidur di situ. Tidur di balkon itu. Tidur di balkon, ternyata dia mimpi. Nah,
Dalam mimpinya jamaah sekalian, mimpinya itu terjadi hari kiamat. Mimpi kiamat itu. Lalu dalam mimpinya itu manusia dikumpulkan dan kemudian dipanggil untuk memasuki bis masing-masing. Di kampus itu ada bis kampus yang mengantarkan dari kampus ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, gratis itu, putar-putar antara kampus Masjidil Nabawi balik lagi gitu. Maka disebutlah si fulan ahli surga masuk bis sekian, si fulan masuk neraka masuk bis sekian. Dia menunggu-nunggu namanya itu sampai disebutlah nama dia, si fulan masuk surga, silakan masuk bis nomor 53. Dia bergembira itu masuk surga, ahli surga. Maka dia pun mencari bis nomor 53. Dia masuk ke dalam bis itu. Setelah masuk dalam bis penuh, kemudian bisnya jalan. Ya. Kemudian ada pelang di pinggir jalan itu. Surga sekian kilometer. Kalau kita mau kan begitu. Semakin dekat. Surga 100 km, surga 50 km, sampai kemudian surga dilewati. Surga dilewati, berganti neraka. Kaget ini. Dia bilang sama sopir, "Pak sopir, ini bis mau kemana?" "Ke neraka," kata sopir. "Loh, saya ini penghuni surga. Kenapa ke neraka?" Kata pak sopirnya, "Emang kamu naik bis berapa?" 53. Kata sopirnya, "Ini bis 35." Ya salah masuk bis. Ini bis nomor 35 ke neraka katanya. Ya. Kata mahasiswa tadi, "Kalau begitu kembali turunkan saya ke surga." Kata sopirnya, "Nggak bisa. Ini bis diprogram untuk sampai ke tujuan baru bisa dibuka." Akhirnya karena panik jamaah sekalian, dia memecah kaca emergensi kan. Dipecah, kemudian dia lompat keluar. Dan ternyata jamaah sekalian, mahasiswa ini bangun-bangun di rumah sakit. Ya rupanya lompat dari lantai 2 itu. Dia jatuh. Jadi setiap orang yang menjenguk dia di rumah sakit itu, jadi senyum tapi ya mesake. Senyum karena ceritanya tadi, mesake yo karena dibalut perban. Subhanallah. Ala kulli hal ya begitulah. Ya kadang-kadang kita ini ya sampai ke bawah mimpi ya. Mimpinya pun tapi ya mimpinya kalau ke surga itu kan alhamdulillah. Ya, saya kira ini yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.